Sampun. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bagi Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Benerjo, dan saya adalah Suara, saya Suara, calon pemuda angkatan 19 Kabupaten Jepara. Sebelum itu kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, sebelum kita bersama-sama untuk melakukan kegiatan selanjutnya, kami mohon Bapak dan Ibu kita berdiri untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita akan mulai secara ini. Coba kita maju di dalam pembahasan kita nanti, yaitu mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang ada di sekolah, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berdaya Yang ketiga nanti menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid, yang dapat bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan budaya sosial emosional. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah suatu pertanyaan penting. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bila pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari ketiga hal ini, Bapak dan Ibu, kira-kira Bapak Ibu setuju tidak tentang hal ini?
Nah, nanti kita akan belajar tentang 6 materi yang berdasar di modul 1.4 budaya positif. Yang pertama ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita masih yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, kita coba untuk berpikir sejenak perubahan paradigma cara berpikir kita. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Anda adalah A, buatlah sebuah kepala. Jadi Bapak Ibu silakan mempraktikkan seperti ini. Buatlah sebuah kepala. Bayangkan sesuatu yang sangat berharga dan yang bergema. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, nanti merayu, menyuap apa saja yang membuat kepala Anda. Silakan Bapak Ibu coba lakukan. Kira-kira bisa nggak terbentangnya? Tetap mempertahankan Bapak Ibu. Ada yang kedua. Nah, dengan pelan-pelan. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada yang kedua, tangan kedua, tetap mempertahankan itu. Nah, sesuatu yang kita bisa rasakan ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Apakah Anda membuka kepala Anda? Ya, tidak. Apakah Anda menutup kepala Anda, tangan Anda? Tetap. Mengapa? Alasan Anda tetap menutup kepala? Mempertahankan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk membuka atau menutup kepala? Kita sendiri. Terima kasih. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori yang mari kita lihat. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Bisa kamu bertemu? Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu penilaian perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Misalkan kita di kelas, kita butuh solusi. Anak itu akan bergantung. Nanti di akhir saya akan menyampaikan video tentang anak yang ada masalah dan nanti bisa mencari jalan keluar sendiri. Ilusi bahwa tidak membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan teori yang negatif. Seperti contoh misalnya Bapak Ibu ketika di kelas, kamu bisa bodoh, kamu boleh bisa seperti itu. Dia akan dalam pikirannya itu akan terlihat bahwa dirinya itu tidak berharga dan merasa tidak dihargai. Merasa aku tidak seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal yang baik. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini sebuah pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana seseorang merubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori komunikasi? Ini perubahan paradigma stimulus respon kontrol
mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kognitif berbicara kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Jadi beberapa ini yang bisa kita lihat. Kalau stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau di sini model berpikir menang. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah siklusnya bahwa disiplin positif ini ya siklusnya seperti ini Bapak Ibu. Dari motivasi ada 3, model berpikir menang tadi ada di 5 posisi kontrol nanti, dan kebutuhan dasar manusia di antaranya ada berlanjut pemasaran. Ini latihan dari segi pendidikan. Apakah makna disiplin? Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah pengertian dari disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplin yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga adalah disiplin dari membuat orang menggali potensi untuk menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, namun dalam budaya maka kita kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi ini adalah kata atau makna disiplin. Nah, sekarang nilai-nilai universal. Nilai kebajikan dan sifat positif manusia. Dan yang kedua, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut determinisme pada teori kontrol. Yang ketiga, menurut dia dosen, dengan mengatakan ini kebajikan yang diambil seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbentuk. Nilai-nilai kebajikan universal, kita tahu bahwa ada profil pelajar Pancasila yang mungkin Bapak Ibu pernah mempraktikkan di kelas dalamnya lagu misalnya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini bagian universal ketika kita membaca dalam kelas bisa lakukan terlebih dahulu pembiasaan. Nah, yang kedua sekarang Bapak Ibu, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman itu masuk dalam motivasi eksternal. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu motivasi eksternal. Oke. Dan yang ketiga ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Merdeka sering kita dengar dari istilah merdeka. Jadi kita lihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara memberikan sebuah pemahaman arti dari merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah, jadi kita punya Bapak pendidikan yang luar biasa. Beliau adalah tokoh pendidikan yang kita kenal, itu sesuatu tokoh yang sangat-sangat kita sekarang ketahui adalah Bapak pendidikan yang anak-anak melihat dengan gayanya bahasa yang itu adalah sebuah buku luar biasa motivasi. Nah, didukung oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ini menurut Alfie Kohn. Bapak dan Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dampak pemberian penghargaan ini ada jangka pendek dan jangka panjang. Ini siklusnya adalah seperti ini: penghargaan hukum,
mengurangi kekuatan. Nah, hukuman atau konsekuensi nanti kita akan belajar Bapak Ibu kira-kira menurut junjungan Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Nah, jadi ini tindakan yang seperti dilakukan oleh kita. Kalau ada seperti ini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Saya lihat dulu. Hukuman. Lari penginapan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Nanti kita buktikan ya. Mulai diminta ya, pakai masker, mencoret-coret. Kalau yang ini hukuman atau apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Jadi bisa dibedakan Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ada hukuman itu suatu perintah yang dijalankan. Ya, konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan kita dengan bersama-sama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Di awal tadi kita sudah belajar dari tabel-tabel yang sudah kita jawab bersama. Ini adalah hukuman dan ini konsekuensi. Disambil dari restitution dan person verify positif. Jadi saya berikan dulu. Ini Bapak Ibu adalah ini adalah identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan terjadi. Ini identitas yang sukses, disiplin, konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu, netral, positif, merupakan pilihan. Nah, nanti di dalam sebuah video ada hal yang dilakukan dan tindakan yang dilakukan oleh anak. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri restitusi, ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan atau untuk belajar dari kesalahan. 2 memperbaiki hubungan, 3 tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, 6 diri cara pandang yang baik. Cara yang baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi ini ada sesuatu yang harus kita lakukan terapkan dalam kita sebagai seorang pendidik. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, ini ada 9 ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, belajar dari kesalahan tersebut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelasnya? Seringkali nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini yang menjawab. Mengapa kita peraturan harus menggunakan helm tidak mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memilih peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sama-sama dari ketika COVID? Mengapa kita memilih peraturan yang menjaga tepat waktu pada saat memilih pelatihan? Untuk mendukung motivasi kita sendiri kembali ke keyakinan yang lebih menggerakkan sama dibandingkan memiliki serangkaian peraturan. Nah, ini Ibu peraturan kelas keyakinan ini adalah suatu biasa itu positif. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret
keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak tahu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Seperti halnya nanti sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu, yang mana merupakan keyakinan kelas seperti ini. Mungkin sudah paham membuat. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh kesepakatan kelas. Ini kesepakatan dan nanti bisa diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contoh. Nah, ini langsung ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas adalah nilainya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan keyakinan kelasnya. Nanti Bapak dan Ibu ketika dalam membuat keyakinan kelas itu, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita anak-anak itu kita berikan suatu kesempatan. Ini nilai apa yang kita, yaitu tentang tanggung jawab, menghormati orang tua, itu dalam keselamatan atau di dalam kesehatan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang Pak, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu dari mana? Bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga harus dimiliki oleh seorang murid atau siswa kita. Dia butuh bertahan hidup, dia juga butuh penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kondisi yang harus kita beri kepada anak-anak kita. Nah, bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima mungkin bukan dengan koneksi sosial, untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga memberi keinginan untuk berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, daerah, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi anak-anak juga merasa pengen diterima dan merasa kasih sayang diterima di sekolah misalnya. Jadi makanya sekolah nanti bisa stop bullying. Ini salah satunya mereka ada rasa kasih sayang yang diterima oleh di komunitasnya, yaitu di kelas masing-masing. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi terkadang itu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan kekayaan yang digunakan dan memiliki rasa harga diri. Seperti contoh bahwasanya pada 17-an Bapak dan Ibu mestinya tidak mulai sombong. Di sana saya mencoba untuk ini rasa kebutuhan untuk diakui kemampuannya. Yaitu saya mempraktekkan sombong untuk praktek, yaitu membaca undang-undang dasar. Ketika saya beri kepercayaan seperti itu, ternyata dia belajar di rumah dan dia mencoba untuk ini. Pak, aku bisa Pak, aku bisa Pak. Nah, ternyata dia bisa mempraktekkan dan merasa diterima. Dan saya tanya, kami yang menjadi siapa? Saya hidup teman-teman kita itu dan itu. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan pilihan. Kebutuhan untuk bebas dan kebutuhan akan kemandirian. Otonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang anak dengan berkebutuhan kebebasan yang tinggi, mengingat pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh, orang lain senang mencoba hal yang baru dan lain. Anak-anak kita luar biasa yang kita layani, yang kita dampingi, kita bersama yang kita bahwa anak-anak ini memiliki sesuatu, mereka punya bebas, tapi dalam hal bebas ini kita harus tahu yaitu posisi batasan yang harus dilakukan.
kesenangan, kebutuhan kesenangan dan kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Biasanya menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar anak dengan berkebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang datang. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Contoh, bahwasanya pembelajaran dia suka berhitung. Pasti ketika ada pembelajaran dia pokoknya suka mantap pada apa saja. Itu pasti dia akan merasa senang mengerjakan hal itu. Mungkin dianggap orang lain sulit, tapi dia bentuk kesana, aku senang mengerjakan ini, aku suka dengan ini. Jadi itu mereka unik. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol. Posisi kontrol Bapak Ibu, ini tadi yang identitas gagal, yang sukses, ini 5 posisi kontrol, yaitu adalah penghubung, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira sering di bagian mana? Penghubung, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Jadi, kamu itu sering terlambat, gak kasih sama bapak, misalnya seperti itu. Akan dia merasa bersalah. Terus misalnya kamu berdiri di situ 15 menit atau sampai jamnya bapak selesai. Ini posisi penghubung, itu contoh-contoh yang sering terjadi. Tapi kita belajar Bapak dan Ibu, mari kita akan cara berpikir kita untuk kita masuk nanti, yaitu melihat posisi manajer. Nah, ini pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu mendukung posisinya. Ayolah lakukan demi Bapak. Itu merasa seperti kita, seperti teman mereka. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Dilihat apa yang terjadi berikutnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi manajer. Kalau seperti itu, kamu harus bagaimana? Ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir itu mendukung posisi. Nah, yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yaitu adalah pertama adalah menstabilkan identitas, dua validasi kebutuhan, ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini menstabilkan. Jadi ketika ada masalah, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ditanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dengan bahasa pertama seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi ini segitiga restitusi. Guru berkata ini pada saat menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini ada contoh-contoh ketika menstabilkan identitas di dalam segitiga restitusi. Bapak, ibu juga buat salah. Jadi ini adalah contoh-contoh. Terus validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basicnya atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Dengan bahasanya, kamu bisa saja melakukan hal yang terburuk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi ini kata-kata yang terlontar ketika memvalidasi kebutuhan ketika anak kita tanya. Menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas ketika nilai apa yang kita sepakat di contoh ketika memberi teman itu nilai yang kita yakini apa, yaitu menghormati atau menghargai teman kita. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, jadi kita tanyakan, misalnya kalau ada anak yang seperti itu. Nah, ini intervensi 30 detik apa yang kami ingin berdua ini. Jadi sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita sampaikan pada anak kita. Nah, ini
pendampingan yang kita lakukan seperti kita saat ini budaya positif yang sudah kita laksanakan adalah pada saat upacara bendera resmi anak-anak berbaris dengan hikmat. Dia mengikuti upacara itu salah satu pembudayaan positif yang luar biasa. Dia menghargai agar apa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi dia mengikuti dengan hikmat itu ada sesuatu pembiasaan atau penerapan budaya positif. Yang berikutnya, penerapan budaya positif Jumat Sehat ini tentang kesehatan. Anak-anak semua bulan ini saya mengambil gambar dari Bapak Ibu Umar. Ini kalimat ini arti Kebetulan. Oke, itu apa? Berarti ini berarti ini Berarti. ini ada jamnya nah, jadi ini kegiatan yang saya ambil cuma sehat. Oke, terus ini budaya positif yang mungkin nanti kita bisa praktekkan bersama. Dulu ini adalah contoh ketika saya praktek pas piket saya mengambil gambar penerapan budaya positif ini for berhasil anak-anak yaitu untuk berjaga tangan. Sebelum itu adalah diperiksa buku, terus turun dari motor, terus juga dia itu selalu sama guru. Nah ini aksi nyata yang berikutnya adalah nanti saya kepengen itu ada di depan itu ada dinner, ada foto anak, terus ada nanti selamat. Karena masuk ternyata budaya positif yang dilakukan oleh sekolah ini adalah seperti ini, pembiasaan. Nah, selanjutnya adalah ini cuma bersih ketika anak-anak itu belajar membersihkan selokan di lingkungan sekolah untuk nilai kesehatan, keindahan di lingkungan sekolah penerapannya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak sekolah, budaya positif apa yang dilakukan itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya adalah penerapan budaya positif. Nah, karena di sini saya mengambil pendidikan agama yang saya lihat adalah ketika mereka belajar membaca Alkitab dalam Alkitab tersebut, sebenarnya banyak untuk kegiatan yang ditampilkan. Ini kegiatan pas anak yang menjadi panitia Natal, lalu dengan kesederhanaan. Ini adalah pas ibadah pagi, pas Jumat Suci seperti itu dan dilakukan. Dan ternyata memang kegiatan seperti ini kita menjadi contoh bagi sekolah yang lain. Nah, ini adalah pembelajaran TIK. Ketika anak-anak itu belajar seperti ini, dia dilatih untuk mandiri, dan dia itu seperti ini adalah foto ketika ANBK. Dia itu memberikan di depan sini adalah teman-teman yang harus menyelesaikan tugasnya secara pribadi, itu tanggung jawabnya secara pribadi. Budaya positifnya adalah dia menjaga, yaitu tetap dalam lingkungan sekolah yang baik. Ini adalah pada saat ANBK. Saya katakan. Nah, ini penerapan budaya positif. Jadi ini ketika pembuatan keyakinan kelas, ini adalah ketika pembahasan, ini terus dipresentasikan keyakinan kelasnya, terus ini adalah hasil dari yang didiskusikan di masing-masing kelompok. Jadi ketika nanti di kelas masing-masing sudah ada budaya positif tentang keyakinan kelas, saya percaya pasti nanti akan diberikan. Amin ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah testimoni peserta haji. Ini adalah Hindu. Nah, ini adalah Chelsea. Dia nanti dalam video lengkapnya saya akan kita lihat. Saya senang dengan penerapan budaya positif di sekolah saya karena menjadi siswa lebih disiplin dan menghargai orang lain. Jadi dia belajar seperti itu dengan satu kasus yaitu perlambat sekolah terjadi. Saya senang dengan penerapan budaya positif di sekolah saya karena belajar untuk mengendalikan diri, belajar sabar dan menghormati teman. Jadi satu kasusnya adalah pekerjaan sekolahnya atau tesnya itu dicontek oleh temannya. Nah, jadi sebelum refleksi kepada ibu, saya melihatkan fotonya, videonya.
Iya, iya. Ini adalah ketika ada tugas demonstrasi kontekstual penerapan dari nilai positif. Nah, ini adalah PP saya hasil praktik, dan ini guru ini benar-benar itu adalah fasilitas di barat saya. Kemudian ini adalah pengajar praktek Pak Nasir. Dan ini sebetulnya ada di apa suaranya bukan. Ini saya mempraktekkan sedikit terapi. Ini yang tadi ini prosesnya mesti identitas, pada tindakan. Nah, ini kasus yang pertama adalah Chelsea. Tidak terima pekerjaannya selalu dijauhkan temannya, ia marah-marah, tidak dapat menahan emosinya. Ini Chelsea, ya. Ini adalah proses pertanyaannya. Tidak. Nanti kalau masih tindakan yang salah, ini adalah validasi ketika proses verifikasi. Versi adalah kelas C. Ini proses menyatakan keyakinan. Nah, jadi tadi ada segitiga restitusi. Ya, ini adalah sebenarnya ya.
yang kedua dengan kasusnya Joni sering datang terlambat masuk kelas sehingga banyak pelajaran yang tidak sering. Ini pada saat Joni datang saya tanya itu kenapa seperti itu menstabilkan integritasnya. Validasi tindakan yang salah. Kita adalah contoh dari segitiga restitusi itu yang sudah saya lakukan pada anak seksi dan Joni. Dan sebelum ada yang mau refleksikan, ada yang ditanyakan kepada Ibu? Ada? Ya. Ini ada? Iya. Apa? Tanya. Itu semacam itu berlaku tiap individu atau grup, Pak? Itu saja, Pak. Ya, restitusi tadi, Pak. Ya. Segitiga restitusi. Jadi begini, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika ada anak-anak yang mengalami suatu kendala, katakanlah tadi yang kasusnya seperti Joni itu adalah anak yang terlambat, terus wali kelasnya itu disampaikan oleh Budikat, maksud saya diberikan informasi bahwa anak ini sering terlambat, terus disampaikan kepada wali kelas. Dan akhirnya wali kelas itu memberikan suatu pemahaman. Jadi akhirnya diajar. Dan itu bisa saja itu pribadi atau berkelompok. Kalau itu memang terjadi, tinggal nanti kasusnya yang terjadi, Pak. Jadi misalnya kasusnya itu belum harus ditangani bersama-sama. Dan juga melibatkan kepada orang tua, contohnya kalau misalnya sampai halnya yang tidak bisa diselesaikan di sekolah, orang tua harus terlibatkan. Jadi kita ini sebagai guru itu harus memposisikan diri dengan 5 posisi kalau tadi menjadi yaitu posisi manajer, harus menyelesaikan permasalahan yaitu dengan mendampingi, dan nanti dia akan langsung diingatkan posisinya sebagai manajer. Seperti itu, Pak.
Mungkin ada yang lain. Ya. Ya Bu. Terima kasih Pak Anto menyambut tadi jenazah Pak Anto, berarti dari posisi tadi yang paling baik atau paling disarankan untuk kita Bapak itu berarti yang posisi manajer. Iya, manajer Bu. Ya, sudah Bu. Oke. Dengan mohon penjelasan sedikit Pak posisi manajer supaya kita semua Baik Bapak Ibu, ya. Jadi posisi manajer itu adalah paling tepat untuk kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi paradigma kita berubah yang dulu kita sebagai penghubung, terus nanti membuat rasa sakit anak dan rasa bersalah anak tidak diterima. Ketika kita bisa memposisikan diri kita di posisi manajer, itu kita akan lebih untuk anak-anak ini merasa nyaman. Jadi ketika ada suatu permasalahan, dia akan dekat dengan kita dan bahkan mungkin secara pribadi tidak menutup kemungkinan kita bisa untuk menyampaikan, dan nanti kita juga bisa berkolaborasi dengan guru kita, bimbingan posting yang ada di sekolah. Dan sebelum itu terjadi, itu ada proses-proses yang terjadi. Memang betul untuk manajer ini yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu. Ada lagi atau mungkin ada yang merefleksikan dari kegiatan hari ini? Ada yang merefleksikan beberapa yang didapatkan dari pemaparan materi yang saya sampaikan? Ada dari monggo silakan maju ya, maju ya. Monggo refleksikan. Terima kasih Pak. Kami Bapak Ibu di sini merasa mendapat pencerahan dan wawasan dari yang disampaikan Pak Anto. Bagaimana kita dalam memperhatikan itu, kita harus bisa melakukan dengan posisi yang baik, yang disarankan nanti dalam posisi manajer. Dan harapan kami Bapak Ibu juga tidak sekedar waktu ini disampaikan, tapi bisa kita terapkan atau kita aplikasikan dalam pembelajaran sekali sehingga kita nantinya itu bisa membawa lebih pada kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka itu yaitu dengan memperlakukan dengan baik dalam arti kita sebagai guru menuntut mereka sesuai dengan keberkalan dan keberzamanannya. Dan terima kasih harapan kami Pak Anto sebagai mentor kami nanti bisa berkolaborasi dengan kami semua sehingga kita menjadi satu tim yang bisa membawa budaya positif atau positif dalam sekolah kita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita telah refleksi yang kita membaca. Terima kasih untuk kepada Ibu atas kesempatan hari ini. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ada kepada Ibu? Ya, jadi kalau tidak ada kita akan nyanyi ya kepada Ibu. Profil pelajar Pancasila bisa Bapak Ibu? Bisa Pak. Pelajar Pancasila. Nah, jadi dengan bertepuk tangan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berjuang mulia. Lakukan dalam kegiatan kelas mulai dulu dengan menyanyikan profil pelajar Pancasila. Itu sesuatu yang nanti anak merasa nyaman dan merasakan semangat. Ada lagi yang mau menyampaikan refleksi? Ada?
Ya, jadi terima kasih dan saya ucapkan terima kasih dan kami saya Swanto, calon guru penggerak angkatan 11 mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang telah mendukung khusus untuk yang hadir di saat ini dalam pendidikan guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, saya berharap seperti slogannya guru penggerak adalah guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Salam guru penggerak saya ini. Salam bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Salam guru penggerak. Nah, saya berharap dan mendoakan nanti next time atau generasi angkatan berikutnya dari Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa dengan doa masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Waktunya itu ada apa? Ya, kelas 10 menit.